Oke. Ada presentasi Badri. Yang di grup belum update ya, Pak? Oke. Yang update di dapur. Di dapur sini. Di dapur sini. Yes, itu. Ini oke. Copy. Terus ke sini lagi. Terus kita paste. Presentasi mahasiswa ada Badrianto tentang pelaporan online, bahas progress assignment 5, penjelasan Aruba, terus ada tentang praktek blockchain lagi. Terus ya nanti ada SC lah untuk teman-teman. Toh hari ini adalah hari terakhir dari pertemuan kita. Tapi saya berharap agar kalian tetap hubungin saya, terutama kalau misalnya ada paper yang belum disubmit dan sebagainya. Ya, bisa chat pribadi juga bisa. Nanti saya juga tanggapin kalau chat pribadi. Pak, itu nomor 1 udah ada simulasi blockchain, Pak. Ya udah ada simulasi blockchain, udah ada. Berarti ini hapus. Oke. Oh ya, udah tahu saya. Kita pengen ngomongin tentang international conference. Oh ya. Ya, 2020 tanggal 11 September. Oke, mari kita yang santai dulu, kita liatin SC ya. Terus kita masuk ke dalam Meet. Aduh, kok IndiHome sih? Ulang. Oke. Terus kita masuk ke dalam special contribution di sini. Nah, ini dia orang-orangnya. Oke, ada Mas Ketut yang udah 9, ya. Mas Dwi 3, dan ini ada Mas Zainal yang sudah 10. Ya. Mas Jai. Congrats ya Zainal ya. Ya. Congrats Zainal sudah mentok 10 SC ya. Kontribusi dan partisipasinya luar biasa. Perkuliahan ini. Oke. Ya, tapi SC yang dihitung hanya 10 ya. Berarti kalau kamu ada 20 tetap aja 10 gitu ya. Tapi SC yang ada 10 itu akan kontribusi ke nilai sebanyak 100 ya. Kalau kamu mengumpulkan 1000 masih ada SC lagi sebanyak 10 SC lagi sebanyak 10 berarti mengumpulkan tambah 100 lagi total menjadi 1100. Artinya luber-luber lah gitu ya, sampai luber gitu. Kalau pada akhirnya dari assignment hanya mengumpulkan 900, tapi dari SC bisa mengumpulkan 10, yaitu 100 poin, berarti tetap bisa mendapatkan full score 1000. Kalau bisa mendapatkan full score 1000 ya dapat nilai A+ lah dari kelas ini ya. Keren kan kalau di dalam perkuliahan S2 tapi bisa dapat nilai AA+. Wah, keren banget lah pasti. Terus siapa lagi di sini? Ada Ratna lumayan, terus ada Evana juga lumayan ya. Hari ini kita yang aktif akan kita tebar SC lagi. Zainal walaupun aktif saya nggak kasih SC lagi ya, soalnya udah mentok biar kasih kesempatan yang lain untuk dapat SC. Oke, guys. Tentang SC udah ya? Oke, Pak. Oke. Siap, Pak. Terus apa lagi nih? Tentang International Conference ICMIS IKRI 2020 11 September ini sudah sering kita omongin ya. Harap partisipasinya dari kalian nih supaya ini acara sukses, acara ini rame ya. Coba ya saya lihat di mana ya? Coba lihat di Instagram. Oke, lihat di Instagramnya Alphabet Incubator misalnya, sini Alphabet Incubator.
Oke, di sini day. Nah, ini di sini. Oke, klik sini. Oke. Ada acara ini yang kita akan jalankan ya. Di sini saya, Pak Abbas dan Prof. Uman dari Ketua LL Dikti merupakan sambutan-sambutan. Terus ada keynote speaker dari Prof. Zainal sebagai Ketua Umum Aptikom ya. Terus ada Prof. Jalel dari Prancis dan Prof. Yongrok Choi dari Korea sebagai keynote speaker di dalam International Conference ini yang kita selenggarakan. Ya, sebenarnya kita selenggarakannya di Novotel, semua kumpul di sana, tapi berhubung ada pandemik, jadi online gitu loh. Ya. Coba saya ngintipin program booknya dulu di sini, belum lengkap ya program booknya. Program book di mana ya? Kita klik sini, klik sini, klik sini. Nah, kita klik sini untuk melihat program booknya. Oke. Jadi seluruh kegiatan acara kita akan diselenggarakan sesuai dengan agenda ini. Setiap peserta akan dibagikan program book ini. Oke, halaman depan. Lalu siapa yang sebagai tuan rumah? Nah ini, dua organisasi ini berserta Raharja dan Unbaja. Lalu beberapa co-host di sini ada BSI, ada UCIC dari Cirebon, beberapa asosiasi juga, ada Asosiasi Dosen Indonesia, Aptisi, Aptikom, dan Koris. Oke. Program booknya seperti ini. Lalu ada sambutan dari UR, karena UR sebagai conference manajernya. Ada sambutan dari Pak Abbas selaku Rektor Universitas Raharja, tuan rumah. Ada dari Takwa sebagai Ketua APSSD. Ini keynote speaker-nya dari Prof. Jalel. Ya, semuanya akan nge-zoom online. Dari Prof. Zainal Arifin juga. Dari Prof. Yongrok Choi. Ya. Saya berani yakini bahwa itu nanti akan ada banyak pengalaman, ya, terutama beliau ini sangat famous di Korea dan di Cina karena beliau itu pegang banyak paper jurnal-jurnal yang Q1 gitu loh. Oke. Terus ini susunan-susunannya ada conference manager, technical program committee, organizing committee, steering committee dan sebagainya. Oke, ini schedule-nya yang dimulai dari Indonesia Raya, berdoa, dan beberapa speech di sini, keynote speaker. Dan di sini akan dibagi beberapa ruangan untuk presentasi. Berarti masing-masing yang papernya sudah diterima dan masuk ke dalam sini akan melakukan presentasi. Ya. Di sini tracknya, presentasi-presentasinya. Lalu beberapa orang ini yang nanti akan presentasi, yang akan presentasi itu akan ditebalkan di sini. Ya, coba ya ada kita nggak ya? Dari Meet ya. Dari Meet. Nah, ini ada Ketut yang akan presentasi nih di ke-65 ini. Keren. Oke. Ketut udah bergabung? Mantap Mas Ketut. Udah, Ya. Pak. Semangat Mas Ketut. Nanti kita komunikasiin supaya bagus. Berarti kalau udah ada slide-nya, kita bilang, nih slide-nya udah ada nih di sini, gitu. Coba kita lihat sama-sama. Kita mau latihan presentasi boleh nggak, gitu ya. Terus kita open Zoom baru untuk latihan presentasi dan sebagainya. Itu mangga ya. Karena yang presentasi itu akan mendapatkan sertifikat khusus bahwa telah ikut serta ke dalam sebuah international conference dan memberikan presentasi. Itu ada sertifikat khususnya. Tentunya pada saat lagi kita sidang tesis dan sebagainya, kita mau tunjukin beberapa prestasi kita. Nih ya, kita udah ada paper yang udah masuk ke dalam Scopus misalnya. Terus ya, saya juga partisipasi presentasi dalam international conference itu. Inilah sertifikatnya, misalnya begitu. Ya, itu tentunya luar biasa lah. Pasti akan nambah poin yang sangat besar di dalam kita punya sidang nanti. Kan
kalau kita itu sebagai mahasiswa S2 menyelesaikan magister ini, kita ingin mendapatkan yang terbaik ya. Dari nilai kita ingin dapatkan yang terbaik, dari ilmu pengetahuan kita juga ingin dapatkan yang terbaik. Bukan cuman asal-asalan numpang lewat gitu loh ya. Nah, ini kesempatan-kesempatan kita nih untuk supaya seperti ini ya. Bagaimana kalau tahun depan ada lagi? Bagi Ketut bisa berpikir, gue udah ada, udah nggak usah ikut lagi, bisa ya. Atau Ketut mau berpikir, sayang dong kalau aku nggak ikut lagi. Biarin aku dapat sesuatu yang lebih istimewa. Orang belum tentu ada satu, tapi saya ada dua gitu loh ya. Saya itu kalau istimewa bukan untuk orang lain, tapi saya itu istimewa untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, untuk apa dan sebagainya ya. Wah itu tentu suatu feeling-feeling yang luar biasa deh ya. Kalau saya jadi kamu, tahun depan ada lagi, saya ikut lagi kayak gitu. Ya kapan lagi untuk menimba ilmu kalau bukan dengan cara begitu, dengan cara partisipasi, ikut serta gitu loh ya. Terus ada siapa lagi di sini ya? Oke. Ada siapa lagi di sini? Nah, di sini nih ada Adam dimasukin gitu ya. Nah, ada Dwi di sini. Ya. Dwi akan mempresentasikan tentang rule-based expert system for supporting assessment of learning outcomes. Ini rule-based ini lebih Pak Henry ya, lebih Pak Henry ya. Tapi di sini saya sengaja kasih kesempatan untuk mahasiswa kita yang presentasi di sini ya. Supaya apa? Yaitu supaya dapat pengakuannya bahwa udah presentasi di international conference gitu loh. Oke. Terus di sini dan lain-lain sebagainya ya, banyak orang ya. Ini kan parallel session. Parallel session berarti setelah satu ruangan besar, keynote speaker dan opening speech dan sebagainya dibagi menjadi tiga kamar gitu ya. Karena banyak banget, nggak mungkin satu kamar bisa selesai semua. Jadi kita bagi jadi 3 kamar. Kita perhatikan kita ada di kamar mana, sambil nunggu giliran kita dengerin orang lain punya presentasi seperti apa, lalu sampai tiba giliran kita presentasi juga. Gitu. Oke, ya di sini beberapa yang ada di sini juga ya. Si Badrianto kenapa nggak ada nih? Badrianto ya, mungkin Badrianto punya diwakili oleh Alfi di sini ya. Tapi tadi nama Alfi nggak ada, Pak. Ya nanti ini masih belum final, masih lagi digodok. Ya sebenarnya saya juga nggak boleh kasih lihat ini, tapi nggak apa-apa karena saya kan pemimpinnya di sini ya. Saya tetap kasih lihat. Maksudnya supaya kalian lebih semangat, lebih mau duluan rapi-rapi gitu loh. Ya. Ini ada mahasiswa MIT 11 nih pada Iya, masuk betul. ya. Rigo ya. Didik Setiadi, Primadina Atika, tuh 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini mahasiswa MIT 11, tapi MIT 12 dominan di conference ini. Mantap, guys. Ya, itu mantap betul-betul ya. Walaupun lebih junior, tapi lebih dominan, coba bayangkan. Ya, siapa lagi coba kalau bukan dosennya UR? Wede, sedepat, Pak. Ya, Paul. Ya, oke. Udah, abis ini selanjutnya abstrak dan sebagainya. Oke. Mari saya balik ke Instagram lagi. Nah, di sini nih, oke. Kalau kita gedein dikit lagi, di sini ada publik 200.000, pribadi raharja 100.000. Ya, ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Bagi yang udah papernya masuk, ya, itu udah otomatis dapat sertifikat keikutsertaan dan sertifikat sebagai presenter. Ya, yang papernya masuk ya, itu udah otomatis dapat. Berarti nggak usah bayar lagi. Ingat loh, nggak usah bayar lagi gitu ya. Udah otomatis masuk ke dalam situ. Bagi yang nggak ada papernya, tapi mau ikut serta di dalam conference ini, ya keikutsertaannya juga gratis. Ya, berarti nggak usah bayar. Oke? Nah, baru kata-kata terakhirnya nih. Bagi keikutsertaannya yang mau sertifikat, ya, itu sebagai pribadi raharja bayar 100.000. Ore.
Ikut Ya. guys, seminarnya kepake. Ya. Kalau bagi teman-teman yang lain yang non pribadi Rahaja tapi mau ikut juga, ceritanya kalian jago-jago marketing nih ya. Kita ada international conference nih, lu mau ikut nggak? Bayar 200.000 gitu ya. Iya, gue mau ikut. Nah, mereka itu bayar 200.000. Ya, kalau kalian yang udah ada paper, nggak usah bayar. Ya, udah tinggal ikut dan dapat sertifikat yang udah ada paper. Yang nggak ada paper, kalau mau ikut aja juga nggak usah bayar, tapi kalau mau sertifikat dapat itu bayar 100.000. Ya, kadang-kadang kalau kita disuruh bayar itu kita pengennya sih buru-buru bayar. Kenapa? Karena ikut partisipasi dari pembiayaan yang besar banget gitu loh. Ya, ini aja Pak Abbas lagi kelimpungan cari duit gitu untuk kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Beberapa orang harus kita datangkan ke Kota Tangerang untuk supaya kegiatan ini berjalan lancar dan itu butuh uang banyak ya. Minggu depan Pak Abbas akan ke Unbaja untuk nagih sebesar 25 juta untuk ini menopang acara ini. Intinya ya kita berusaha kumpulin dana sebanyak-banyaknya lah untuk supaya acara ini berjalan dengan lancar. Oke. Dan tentunya bagi yang berpartisipasi itu manfaatnya banyak. Dari segi ilmu, karena ada keynote speaker yang keren-keren, terus bisa ada parallel session yang banyak banget gitu. Ya, bagaimana kalau kita ada 3 parallel session, tapi kita tiga-tiganya mau ikut? Ayo, gimana coba sekarang? Ya kan kita cuma bisa ikut 1 biasanya. Ya caranya gampang, kita pasang 3 laptop. Ya, kita pasang 3 laptop, terus yang ini masuk ke kamar yang satu, yang satu lagi masuk ke kamar yang kedua, satu lagi masuk ke kamar yang ketiga, terus habis itu kamu rekam udah. Ya, terus kamu bisa dapat semuanya deh. Oke, intinya banyak caranya dan jangan lupa di like dulu. Oh ya, saya juga belum like, sorry ya. Klik like dulu ya. Ini saya mau cek nih siapa aja belum like nih. Rasanya sih kayak seperti Alfi juga belum like, Nuke juga belum like. Wah, kebangetan nih. Oh, Adam udah, ciailah. Oh, Nuke juga udah, ciailah. Oke. Tapi Alfi belum nih ya. Cepetan like ya, Vi. Udah Pak. Udah ya. Kedengeran suaranya tung gitu ya. Cidu kamu. Miane. Ya, kira-kira begitu untuk seminar internasional ini. Saya juga tegang banget karena saya sebagai tuan rumah, saya sebagai chairman-nya. Nah, di sini saya ditulisnya chairman of Adi Banten nih. Ya, padahal untuk ICMIS conference ini saya sebagai chairman-nya juga. Oke. Jadi acara ini harus bisa sukses lah, acara besar kita lah. Dan itu harus didukung oleh anak-anak MIT ya. Ya guys. Siap Pak. Ya. Wow. Di sini saya tulis dulu ya mana nih Meet. Aduh. Meet. Support ICMIS guys. Meet support ICMIS ya guys. Gitu. Oke, dah. Oke, sekarang coba lihat dulu absennya. Udah banyak belum sih yang ikut, yang masuk ke dalam. Coba lihat siapa-siapa aja ya. Caranya gimana sih? Gallery view gimana ya? Oke. Lihat ke sini, udah ada siapa lagi yang ikut? Ada Tri ya, ada siapa lagi nih ini? Ini siapa ya? Terus ada Ranti, ada Badrianto ya. Badrianto udah siap ya? Siap Bapak, insya Allah siap. Insya Allah udah siap. Tapi jangan lama-lama ya. Iya Pak. Katanya kamu kalau presentasi aja 2 jam. Lama-lama ya. Grogi Pak. Nanti saya nggak keburu terusin nih, banyak materi juga nih ya. 10 menit Pak. cukup nggak, Badrianto? 10 menit cukup nggak? 10 menit insya Allah Pak. Paling lama 15 menit Pak. Oke, paling lama 15 menit. Ini jam 1:25. Oke, saya onin dulu untuk Badrianto bisa presentasi ya. Saya onin dulu
itunya apa nih sih? Ini kenapa sih ini? Off share screen ya, Pak? Iya, mau off share screen, stop share. Oke, stop share. Terus saya terus udah on-in ya. Buat itu udah on ya. Sudah. Sudah. Oke, Mbak Rianto, mangga. Oh, tunggu satu hal lagi. Tri nanti ikut itu nggak? Ikut takwa nggak ke sini pada saat acara IKMIS? Pak. Ikut ya? Ya kayaknya Pak. Ikut ya? Enggak. Ya Allah. Enggak. Kan kesempatan tuh untuk datang ke sini ketemu teman-teman yang ada di sini. Ya si Putri ikut, Bu. Sama ayah belum boleh Pak karena belum aman COVID-nya ini. Oh gitu. Ya jangan dipaksain kalau masih belum bisa, nanti aja kesempatan berikutnya ya. Oke, Mbak Dianto, mangga. Waduh, keren di sini nih. Ganteng banget di sini. Terima kasih Pak UR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak UR telah Waalaikumsalam. mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil yang akan saya presentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan, sebenarnya sih ini proyek lama Pak. Ini proyek saya di S1. Cuma saya mengembangkan kembali apa saja yang dibutuhkan oleh kantor saya Pak. Gitu. Ini masih bersifat rancangan Pak, belum jadi 100%. Nah, saya menganalisa sistemnya apa saja yang dibutuhkan. Baik, dalam presentasi ini ada 7 slide dan plus demonstrasi itu 15 menit Pak. Ya. Nah, ini dosen terganteng saya Bapak. Aja loh. Dari beliau saya belajar tidak boleh takut untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan Bapak. Baik, selanjutnya apa itu pelaporan? Nah, saya mengangkat tema pelaporan ini kayaknya di masyarakat itu untuk melapor satu kejadian itu sangat sulit banget Bapak, karena keterbatasan anggota di lapangan yang membuat stigma kalau lapor ke polisi itu rumit banget, ribet banget. Gitu. Jadi saya membuat satu analisa gimana untuk mempermudah aktivitas pelapor masyarakat kepada petugas, dan itu langsung bisa di respon dengan cepat. Untuk aktivitas diagram di sini, pelapor ini, masyarakat ini saya artikan pelapor ya Pak. Pertama, masyarakat yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi ini, itu harus registrasi dulu Bapak. Setelah registrasi selesai, baru login. Nah, dari login sini, kita disediakan di dalamnya itu berupa timeline yang sudah terjadi Bapak. Kemudian kalau si masyarakat ini memerlukan pelaporan satu kejadian, dihadapkan langsung di menu pelaporan Bapak, ini Bapak. Ya. Kemudian di sana masyarakat membuat pelaporan, mengisi form sesuai dengan alur. Nah, di sini menerima ID verifikasi Bapak. Jadi di sini itu menerima ID verifikasi untuk keperluan datang ke kantor untuk melakukan pencetakan Bapak, penerbitan dokumen. Mengisi form pelaporan ini langsung diterima oleh petugas Bapak. Nah, petugas ini langsung mendapatkan notifikasi dari pelapor ini. Nah, petugas ini langsung mengecek TKP. Ini benar fakta atau enggak? Kalau fakta, berarti proses tindakan kepolisian akan berlanjut Bapak. Sampai proses penyelidikan, sampai nanti menentukan siapa tersangka dari kejadian tersebut. Kalau ini non fakta, mungkin dokumennya harus dihapus. Sampai akhir pimpinan menerima laporan setiap bulan dari kegiatan pelaporan yang dilaporkan masyarakat. Next. Nah, apa sih poin dari setelah atau sebelumnya terciptanya pelaporan ini?
Ini juga mungkin sharing ke teman-teman. Kita tahu di hari Selasa, tanggal 24 Februari 2014, ada sikap main hakim sendiri warga Pondok Aren yang membakar hidup-hidup pelaku pencurian motor. Ini menurut saya sangat tragis, karena apa? Main hakim sendiri itu tidak dibenarkan oleh siapapun, Bapak. Jadi kejadian waktu itu, si pencuri ini membegal motor warga setempat. Kemudian ditangkaplah si maling ini. Ternyata dihakimi oleh massa. Nah, sampai akhirnya si maling ini kehilangan nyawa. Nah, yang lebih tragisnya, yang jadi tersangka ini bukan si maling. Padahal kita tahu maling ini melanggar hukum dan harusnya si maling ini yang ditangkap. Tapi karena maling ini sudah kehilangan nyawa, sudah meninggal di tempat, akhirnya yang menjadi tersangka adalah si pelaku pengeroyokan ini, Bapak. Jadi kan ini sangat tragis sekali karena apa? Masyarakat awam yang tadinya mau mengamankan si pelaku ini untuk menyelamatkan si korban ini malah jadi tersangka. Nah, berangkat dari kejadian tersebut, saya merancang menganalisa sistem yang dibutuhkan, Bapak. Ya, sehingga setelah sudah terciptanya pelaporan ini, jadi saat ada kejadian maling itu di tengah malam atau di dini hari, masyarakat yang melihat bisa langsung melaporkan lewat online, Bapak. Jadi mungkin nanti di kemudian hari dikembangkan itu bisa langsung berupa aplikasi yang ada di handphone. Nah, aplikasi ini akan terus dalam pengawasan petugas karena setiap harinya petugas itu akan selalu ada yang tiket, Bapak. Jadi quick response. Nah, sampai akhirnya nanti bisa menyelamatkan nyawa si maling tersebut dan tidak ada masyarakat yang tidak tahu hukum jadi tersangka. Itu, Bapak. Nah, kemudian presentasi ini sudah selesai, saya akan mendemonstrasikan rancangan yang masih saya kulik, Bapak ya. Mohon izin, Bapak. Jadi, nah ini dia. Nah, tadi pertama-tama berangkat dari anggaplah ini udah di mana namanya, di hosting gitu ya, Pak. Nah, di sini masyarakat ingin belum pernah sama sekali menggunakan ini. Jadi ini masih tahap sosialisasi. Masyarakat melakukan registrasi. Nah, di sini kolom-kolomnya sudah ada, Bapak. Jadi tinggal diisi. Contoh kita ambil salah satu sini. Berubah jadi kalau ini sudah diisi semua, di sini itu ada kolom untuk checklist, Bapak. Ini menandata dengan artian menyetujui segala konsekuensi jika dia berbohong, karena kalau memang dia memberikan informasi palsu itu bisa bermasalah dengan membuat keterangan palsu, Bapak. Jadi si masyarakat ini register. Nah, ini sudah tersimpan di database. Jadi ditanyakan dulu apakah sudah benar, ya sudah, baru di login, Bapak.
Di sini ada beberapa tombol untuk aktivitas yang tadi saya menu pelaporan. Jadi kita ambil salah satu contohnya Bapak. Pelaporan kejadian. Nah, ini jadi masyarakat itu sudah tidak lagi menginput data diri mereka karena memang sudah tersimpan di database yang sudah diregistrasi pada awal Bapak. Kemudian ya yang harus dilakukan masyarakat itu hanya memilih inti-inti dari persoalan kejadian tersebut. Contoh, pilih salah satu, dia mau melapor kemana. Kalau dia nggak tahu polsek, dia taunya polres, dia pilih polres. Kalau memang dia tahu dia daerah mana, kecamatan mana, dia polsek. Nah nanti sih, ini adalah susunan polsek yang ada di wilayah Polres Kota Tangerang Bapak. Baik, salah satu contohnya masyarakat akan melapor di Polres. Kemudian ini yang maksudnya untuk masih input sendiri itu untuk kepentingan pembuatan berita nanti Bapak. Ambil contoh waktu kejadian sekarang hari Sabtu. Kejadian jalan raya Bapak. Pasar Kemis. Jalan raya sekarang. Kalau belum diketahui dan saksi fakta itu Nah, ini adalah semua yang sudah atau yang sering terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat itu hanya tinggal milih saja Bapak. Kalau salah satu dia milih penganiayaan, nah di sini langsung sudah ada pasalnya Bapak. Jadi masyarakat yang tidak tahu sama sekali hukum itu bisa langsung milih sini karena ini sudah sesuai. Nah, anggaplah ini kejadian kecelakaan Bapak. Kejadian kecelakaan tersebut didokumentasi. Nah, ini salah satu contohnya Bapak yang sudah saya temui di lapangan. Nah, ini kembali lagi saya mengisi dengan sebenar-benarnya dan siap dipidanakan apabila pelaporan saya palsu. Ini artinya menyetujui Bapak. Kemudian simpan. Nah, ini langsung hadir di timeline Bapak. Nah, terus tadi seberapa cepat ini bisa diterima oleh anggota dan anggota bisa meluncur ke tempat kejadian. Nah, baik, ini saya sebagai anggota Bapak. Jadi di sini login antara masyarakat dengan si petugas itu berbeda Bapak. Ini di admin dan ini di login. Kita lihat database dulu Bapak. Tadi saya melakukan pelaporan di Polres. Nah, jadi ini anggota Polres yang bertugas saat itu. Kita copy NRP-nya. Kemudian kita masukkan.
Nah, di sini langsung ada notifikasi masuk Bapak yang dilaporkan masuk ke ponsel anggota tersebut. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata di sini di Jalan Raya Serang telah terjadi tabrakan. Kemudian si anggota ini langsung menuju ke lokasi. Nah, di sini ada fakta atau non fakta. Jadi kalau fakta dia klik fakta. Terus langsung dibalas dengan anggota. Di sini langsung di-input kembali. Di-input oleh siapa, Badri? Ini di-input oleh petugas atau di-input Petugas oleh... Bapak. Petugas karena ini apa namanya di akun si anggota Polres tersebut Bapak. Nah, hasil yang dicapai telah tapi kalau yang sebelumnya itu yang katanya siap dipidana kalau misalnya keterangan palsu dan sebagainya itu diisi oleh jadi pelapor ini mengisi tersebut Bapak. pada saat Jadi, di lokasi kejadian. iya, dia memberitakan apapun itu, kalau memang suatu saat dicek itu palsu, nah itu bisa diproses Bapak. Oke. Nah, Ya. di sini langsung ada statusnya apa? Fakta. So, si petugas tersebut datang dan langsung mengamankan. Oke, simpulkan Badrianto, simpulkan dulu ya. Nah, Presentasi udah cukup. ya, Demonstrasi udah cukup. Coba simpulkan. Jadi kejadian itu masyarakat sudah tidak perlu lagi dipanggil ke kantor untuk di BAP lagi, gitu Pak. Jadi sudah otomatis bisa menerbitkan hasil pelaporan ini Bapak. Nah, ini yang akan diterima oleh masyarakat, begitu Bapak. Oke. Oke. Udah selesai? Siap Bapak, sudah selesai. Dari slide-nya udah selesai? Slide-nya udah Slide selesai? juga sudah selesai Bapak. Ini demonstrasinya sudah selesai. Oke. Coba kamu share link dulu. Di sini kamu share link dulu di WA. Link presentasi, jadi saya bisa buka dari sini. Terus siapa yang mau bertanya ya nggak apa-apa, silakan. Nanti saya yang terakhir lah. Silakan. Oke Pak, saya Pak. Dua penanya. Saya Pak. Dadang dulu aja, Dadang dulu coba. Oke. Silakan Pak Dadang jika ingin bertanya. Silakan Pak Dadang jika ingin bertanya. Saya dulu atau Bapak Mas itu tadi yang pertama? Iya udah Pak Dadang dulu Pak, jadi dibatasin 2 orang penanya aja. Selamat siang teman-teman semua. Mas Badri, saya mau izin bertanya. Tadi kan waktu registrasi ya. Registrasi itu ada memasukkan itu nomor. Halo? Ya, lanjut. Nomor identitas ya. Nah, itu ada verifikasi nggak bahwa nomor identitas itu apakah benar atau misalkan identitas dia sendiri atau misalkan punya orang gitu. Takutnya kan misalkan dia masukkan punya orang, kemudian dia membuat sebuah laporan palsu gitu.
Nah, nanti prosesnya seperti apa? Terima kasih Mas Badri. Lupa di-unmute. Halo, jelas nggak? Siap, jelas. Izin Bapak, ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab Bapak? Langsung jawab aja, langsung jawab Oh aja. ya, oke, baik Mas Dadang. Untuk saat ini kami belum terintegrasi dengan Disduk Capil. Nah, rencana kalau memang ini sudah benar-benar sempurna dan ini akan menjalin MOU bersama dengan Disduk Capil. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan data orang lain untuk membuat akun itu gitu. Jadi nanti kami di bagian Babin-Kaptipmas itu mensosialisasikan ini loh, jika ingin melapor secara online khususnya warga Kabupaten Tangerang. Jadi setiap orang yang memiliki nomor induk kependudukan kedepannya itu mempunyai satu akun, itu punya dia sendiri. Jadi Mas Ketut, ya mangga Mas Ketut. Iya Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Mas, saya ini sebenarnya tadi mau nanya masalah notifikasi gitu kan, bahwa tadi ternyata dilihat notifikasi bahwa petugas harus login dahulu, baru dia dapat notifikasi gitu. Nah ini masalahnya mungkin gini, yang jadi pertanyaan saya adalah ini kan pelaporan gitu, sedangkan dari masyarakat, masyarakat umum adalah butuh kecepatan dari kepolisian bahwa dia mesti datang gitu. Nah kalau saya sebagai masyarakat harus registrasi dahulu, harus daftar ini dulu, data-data tersebut itu banyak, terlalu jadi lambat gitu. Saya berasumsi ini jadinya lama banget ini nanti kepolisian datangnya gitu. Nah, tadi saya mau nanya masalah notifikasi, tapi ternyata notifikasi itu, kemudian ya saya mungkin saranin adalah, kalau seorang mau lapor, hanya butuh nomor HP, nama, apa permasalahannya, nah baru nanti akan notifikasinya itu juga, si petugas nggak harus login, langsung dapat SMS atau apa, jadi petugas akan langsung menelpon si pelapor gitu. Itu jadinya cepat gitu. Saya cepat. Kalau kayak seperti ini takutnya si petugas malas login, terus saya sebagai masyarakat juga malas mesti nulis panjang-panjang. Nah ini yang akhirnya sistem nggak digunakan itu. Nah gimana caranya biar sistem itu digunakan itu. Terus gimana juga harus user experience gitu. Yang tadi yang saya maksud adalah, jadi saya nyebutin masukin nomor HP, nama, masalahnya apa, saya ketik, udah gitu. Nah, user experience-nya jadi saya sebagai user atau sebagai masyarakat cepat, nggak perlu ribet-ribet gitu. Jadi itu aja sih Mas Badri, saran dan ini saya sih. Siap, terima kasih. Agar mungkin sistem ini digunakan gitu. Siap, terima kasih Mas Ketut untuk sarannya. Jadi saya tambahin, jadi kita mengadakan sosialisasi ini untuk mengupayakan seluruh masyarakat warga Kabupaten Tangerang ini sudah mempunyai akun ini. Jadi nanti jika ini sistem sudah sempurna dan bisa digunakan untuk mobile nantinya, itu akan standby seperti notifikasi dari WA atau nanti notifikasi Instagram. Jadi si tugas ini diwajibkan untuk tetap standby atau aktif aplikasi ini. Jadi untuk nanti pengawasan itu pasti ada dan selalu standby karena pengawasan itu ada di markas besar dari si anggota-anggota ini gitu. Jadi ini bakalan terpantau dan menurut saya akan menjadi jalan keluar quick respon terhadap laporan si masyarakat tersebut gitu, Mas Ketut. Oke. Ya. Oke. Sekarang coba saya kasih beberapa komentar ya. Siap. Yang paling pertama saya kasih komentar misalnya ini dulu saya tanya.
di dalam server ini, localhost PHP MyAdmin ini, itu udah ada berapa banyak data? Data, Sebanyak 25 ya? Number of rows sebanyak 25 ya? iya Bapak, ini untuk anggotanya Bapak, untuk masyarakatnya Ada berapa tuh masyarakatnya? baru ada, Ini di bawah di sini number of rows 25 udah bisa dianggap bahwa ini ada 25 atau enggak? enggak, itu akan terus bertambah Bapak. Sesuai Akan dengan, ya sesuai dengan anggota Polres Bapak. Ya, kalau kamu punya sistem bagus, pada saat saya tanya sudah ada berapa pelaporan dan sebagainya, kamu udah langsung ada perhitungan dan bisa keluar di dalam web gitu loh. Iya Bapak. Pada dasarnya sekarang saya mau tanya, sudah ada berapa banyak pelaporan di sini? Karena ini saya perbarui ulang, jadi hanya beberapa Bapak. Ada berapa? Ada berapa pelaporan yang telah masuk di dalam database? Jawabannya? Tergantung pelaporan Bapak. Kalau orang hilang itu ada 2, laporan kejadian itu ada 2 juga, patroli ada 4, dan ini ada 1 Bapak, patroli biasa. Ya, kira-kira ada sekitar 10 lah ya. Iya. Ya. Oke, sekarang saya ambil alih share screen-nya. Oke, saya ambil alih ya share screen-nya ya. Kalian udah bisa lihat ya, saya punya Cabut dulu share screen-nya. Bisa lihat saya punya layar sekarang? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Masih. Ah, udah oke. Oke, ya. Badrianto presentasinya bagus, kalau menurut saya. Ya, satu-satu disampaikan, tenang, suara jelas, berwibawa, jailah ya. Jadi Badrianto berbakat, maksud saya gitu. Tapi butuh latihan. Ya, di mana coba bulatkan tekadnya supaya latihan di berbagai tempat, sering presentasi tentang hal-hal seperti ini, sehingga kedepannya akan maju penampilannya. Penampilan di depan publik itu menjadi maju. Oke, Badrianto presentasinya bagus. Untuk itu saya kasih double SC dulu buat Badrianto, double SC buat. Mantap dan. Ya, terus thanks partisipasinya. Berarti itu juga udah full nih ya. Dan, oke. Pak izin, ini itu apa namanya poin dari yang pernah saya tanyakan langsung ketika kita bertemu di bulu tangkis itu Bapak. Maksud saya punya proyek ini, saya membutuhkan teman-teman MTI 12 untuk menyempurnakan ini lagi Bapak gitu maksudnya. Untuk nanti saya ajukan ke pimpinan saya Bapak, siapa tahu ini menjadi tender kita bersama gitu maksudnya. Makanya yang saya ingin sampaikan belum selesai ya. Setelah itu saya ingin sampaikan beberapa hal. Oke. Dari sisi apanya dulu ya? Dari sisi apanya tuh? Aplikasinya. Oke. Aplikasinya masih localhost. Ya Bapak. Ya. Kalau project yang UR pimpin bersama mahasiswanya, dari mulai KKP gitu ya, itu udah nggak diizinin localhost, kamu harus tahu, udah nggak diizinin localhost. Dan ini yang Badrianto sampaikan setelah Badrianto sidang skripsi ya, pada saat sidang skripsi tersebut masih localhost, ya tapi itu nggak apa-apa, itu masa lalu ya. Saya sih kegambarnya bahwa proyek ini ingin diterusin ke dalam tesis, sehingga ada sesuatu yang berkesinambungan. Dari KKP, dari skripsi, sudah dipresentasiin, hingga tesis, ada suatu program yang senantiasa diimprovisasi sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu bagus. Nggak perlu kita cari-cari
project baru gitu. Jadi mulai dari nol lagi dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih bad. Sesuatu yang kita pelihara dari waktu ke waktu hingga beberapa tahun, berarti ada waktu yang cukup jangka panjang, itu merupakan suatu keunggulan. Oke. Tapi di sini ditekankan oleh UR bahwa kamu masih local host itu harus secepatnya menjadi non-local host. Local host berarti kalau saya bilang di sini, Badrianto, saya mau coba-coba dong di laptop saya di sini. Nah, Badrianto bakalan bilang, mohon maaf Pak, ini masih local host, gitu ya, masih di dalam komputer saya sendiri. Karena saya masih belum dapat izin dari pimpinan, karena saya belum, pokoknya karenanya banyak lah, ya. Tapi sebenarnya dari pertama kali kamu menekan keyboard itu udah langsung online pun bisa, ya. Langsung kita udah ada sebuah web, ya. Kita lagi bilang under progress, sebuah pelaporan online dari masyarakat kepada kepolisian dan sebagainya. Masih under progress nih, itu udah langsung bisa online. Terus penampilan home-nya udah jadi nih, tapi yang lainnya semuanya belum jadi nih. Itu juga bisa online. Kalau online itu kita ingin lindungi ibaratnya jangan sampai semua masyarakat pencet-pencet, tapi dilindungi oleh password sehingga beberapa orang doang yang pencet, itu pun bisa. Ya, tapi sesuatu yang di zaman sekarang ini kita langsung online itu merupakan suatu keunggulan. Ya, tapi kalau kita di local host, berarti di komputer laptop sendiri, itu kita biasanya lebih terlena, terlalu ngantuk gitu loh, sampai dalam hati selalu berjanji bahwa nanti kalau udah selesai aku akan onlinein. Itu selalu janji, itu selalu ada. Dari kamu mulai KKP, hari pertama mulai KKP, janji itu selalu ada. Tapi buktinya setelah kamu skripsi, dan setelah kamu udah S2 dan kamu presentasikan lagi, itu masih local host. Ya, itu selalu menjadi janji-janji yang belum terpenuhi. Kenapa? Pada saat kita lagi pengen onlinein, itu pun berat rasanya. Baru juga masukin error kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya kita, nyala deh, habis itu udah deh local host aja dan sebagainya. Sedangkan sesuatu yang local host ya nggak berkembang. Hanya bisa menjadi demo-demo kepada orang, ya, nggak bisa di dalam aplikasi tersebut mendapatkan partisipasi dari banyak teman-teman. Contohnya seperti begini, hello teman-teman Meet yang ada sekitar 20 orang ini, tolong dong bantu Badrianto, ini ada ya pelaporan online, linknya ini nih. Kalian bisa coba di rumah masing-masing satu persatu untuk melakukan melakukan pelaporan-pelaporan dan mengisi biodata. Anggaplah itu membantu Badrianto supaya database itu bisa diuji coba dan kasih komentarnya kalau misalnya kekurangan apa-apa dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu masih local host. Berarti Badrianto mesti datang ke rumah Dadang, bawa laptopnya, punten Mas Dadang, tolong dong dengan laptop saya sendiri, tolong ketik-ketik ya, sebagai uji coba Mas Dadang ke dalam pelaporan online saya. Setelah Dadang lakukan itu, terima kasih kepada Dadang. Habis itu Badrianto harus pergi ke rumah Ketut, bawa laptopnya. Ya, punten Mas Ketut, tolong dong ketik-ketik lagi untuk saya uji coba. Ya, dan itu tentunya bad, tentunya bikin kamu capek dan tentunya juga tidak menarik untuk Dadang dan Mas Ketut untuk supaya bisa bantu kamu dalam pengolahan aplikasi ini. Ya, tapi kalau itu udah disiapkan secara online oleh Badrianto, saya pun bisa coba di saat ini terkumpulnya saya dan teman-teman itu semuanya dalam 5 menit atau 10 menit coba ke dalam aplikasi tersebut ya. Langsung kamu udah ada 20 data melebihi data yang kamu sudah bertahun-tahun ada yang hanya 10, orang hilang 2, terus semua dikumpulin baru 10, tapi dalam waktu 5-10 menit berkat partisipasinya dari teman-teman MIT dan termasuk saya sendiri, itu kamu udah bisa dapat 20. Tambahan 20. Tentunya lebih luar biasa. Sesuatu yang bisa online ya. Tentunya kalau kamu masih local host, katanya sudah diajukan kepada pimpinan, katanya sudah oke banget, baru kamu onlinein, belum apa-apa udah kena hack katanya. Ya, tapi kalau kamu udah berani dari awal udah online ya, sehingga dalam tahapan kamu berkembang itu kamu udah bisa memproteksi ke arah hacking lah, apalah dan sebagainya. Seiring dengan waktu, setelah 1 atau 2 tahun, kamu memiliki
sebuah aplikasi yang lebih robust, lebih kuat gitu loh. Ya. Tapi kalau sekarang setelah 2 tahun, kamu punya aplikasi pun masih lemah. Pada saat lagi di online itu juga masih baby. Ya. Nah, jadi pengalaman UR bertahun-tahun dengan mahasiswa dan sebagainya, baru juga mulai KKP, udah langsung online. Gitu. Nah, kalau Badrianto, never late ya, sesegera mungkin kamu punya ini bisa kamu onlinein ya. Online mesti beli domain, mesti beli server dan sebagainya. Tapi kalau kamu ngomong sama UR yang ngasih, nih tinggal pakai gitu loh. Ya, terus kamu mesti kerja keras dah. Onlinein. Setelah kamu onlinein, kamu minta tolong teman-teman dari MIT12 untuk masukin data dan sebagainya. Jadi dalam jangka waktu dekat, kamu punya program bisa jauh lebih kuat. Gitu loh. Oke? Segala hal yang kamu sentuh-sentuh ke arah server, PHP admin gitu ya. PHP my admin gitu. Sentuh-sentuh ke arah server itu lebih dikurangi, lebih bagus. Sehingga kamu ada presentation layer. Ya, yang di situ kalau kamu ingin tahu udah berapa banyak orang masukin datanya di dalam presentation layer itu kelihatan. Tentang orang hilang ada berapa di dalam presentation layer itu kelihatan. Tentang kecelakaan ada berapa di dalam presentation layer itu kelihatan. Kalau kamu sampai mesti masuk ke PHP MyAdmin itu, ya korek-korek yang ada di dalam situ itu apa ya merupakan suatu aplikasi yang lemah, yang rentan terhadap tangan yang kutak-atik dan edit data dan modifikasi dan sebagainya, sehingga nggak ada sekuritas data yang kuat gitu loh. Ya, PHP MyAdmin mesti diproteksi, nggak boleh dibuka-buka tutup-tutup, buka-buka tutup-tutup, delete dan isi-isi dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, tapi dengan sendirinya saya melihat bahwa ini sebuah aplikasi yang kamu lumayan fasih gitu ya, bukannya seolah-olah dibikinin oleh orang lain dan kamu nggak ngerti sama sekali gitu loh ya. Tapi lumayan sih ya. Cuman harus butuh diimprovisasi. Oke, Badrianto, tentang aplikasi udah paham belum? Saya kasih masukan seperti kayak gitu. Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Siap. Jadi kalau setelah saya kasih masukan, kamu bisa secepatnya bikin dia online. Itu merupakan nilai plus dari dirimu sendiri dan juga dari saya menilai dirimu lah gitu ya. Kalau kamu bisa onlinein. Kalau kita lihat skripsi dari Raharja segitu banyak, ya pada saat lagi pameran Raharja Karya dan sebagainya, ya semuanya local host. Ya paling ada 5% yang bukan local host. Saya sudah kasih tahu kepada banyak dosen-dosen dan juga para mahasiswa, janganlah cuma local host gitu. Tapi banyak yang nggak dengar gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya proyek-proyek yang UR kembangkan dengan mahasiswa UR ya itu semuanya nggak ada satupun yang local host. Oke, sip ya. Nah, mari kita ngomongin perihal cara-cara presentasinya. Ya, cara-cara presentasinya gimana ya? Yang di sini nih. Oke. Jujur saya suka dengan presentasi ini, luar biasa. Oke, saya buka di sini ya. Ada scan me-nya di sini ya. Terus udah bisa menyampaikan ada berapa slide, bisa ada demonstrasi dan ada berapa menit ya. Terus ada foto presenternya. Foto presenternya juga lumayan ada ada 3D-nya di sini, ada bayang-bayangnya di sini nih. Sampai saya ragu apakah ini Badrianto yang bikin atau bukan ya, atau dibikinin oleh siapa gitu. Agak ragu gitunya ya, tapi saya anggap bagus lah ini bisa bikin kayak begini ya. Terus ada tanggalnya, ada tempat nggak? Biasanya kita kasih tempat juga melalui apa nih? Misalnya melalui nge-zoom atau di rumah saya sendiri gitu. Ya, tapi ini sebuah penampilan awal yang bagus ya. Kalau sampai ada seseorang di tempat lain presentasi kayak begini dan UR saksikan dan UR nggak kenal orang tersebut, ya UR bisa ragu. Mungkin dia dulu mahasiswa UR gitu. Bisa ragu kayak gitu loh ya. Karena memang ini gaya-gaya dari presentasi yang UR selalu latih kepada para mahasiswanya dan mudah-mudahan banyak manfaatnya oleh Badrianto sehingga Badrianto pada saat lagi presentasi kemana-mana layar depannya seperti ini. Oke. Terus ada beberapa hal misalnya kalau kita lagi pengen tanya nih ya, emang cara-cara untuk presentasi yang bagus harus bagaimana sih gitu ya, tolong dong kasih masukan gitu ya. Ini UR ada sebuah tulisan ya, dan kalau tulisan itu kalian ketik di sini ya, di
di dalam Google ya, kalian ketik ya, strategi menuju sidang kayak gini ya. Ketik aja di dalam handphone atau gimana, strategi menuju sidang ya. Klik sini. Ya. Ini ada satu tulisan ya yang sejak tahun 2014 diomongin ya. Ditulis oleh Susan tapi ya dibimbing oleh UR sih. Ya. Pak, izin Pak, share screen-nya nggak berjalan Pak. Masa sih? Coba ya, kita stop share dulu. Balik share screen lagi. Oke. Udah kelihatan kan? Belum juga? Sudah. Nah, di sini ada strategi menuju sidang, ada ya? Ya. Oke, jadi beberapa hal di situ coba kalian bisa kelihatan nggak share screen-nya? Bisa ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Di sini ada strategi menuju sidang, dan kalau kita lihat di sini ada sekitar 21 strategi menuju sidang. Ya. Beberapa di sini kalau ada contrengan, kadang-kadang kita bisa print dulu. Ya, setelah itu kita adakan presentasi dan kita mulai contrengin apakah kita telah memperhatikan beberapa hal ini atau tidak. Ya, strategi irama suara. Menurut saya sih cukup memenuhi kalau untuk si Badianto. Ya, irama suara berarti kapan kita tekankan dengan suara tinggi, kapan kita rendahkan kita punya suara, itu kita mainkan. Ya. Strategi alat peraga, ya, alat peraga itu biasanya alat peraga tangan seperti kayak gini, ya, kita gini-giniin gitu loh ya. Selain presentasi, pada saat kita lagi sidang nih, selain presentasi ada yang di layar, kita juga pakai tangan kita gini-giniin ya. Saya mendapatkan sebuah sertifikat ya. Lalu saya membuat sebuah laporan gini-giniin. Nah, itu adalah alat-alat peraga ya. Saya melakukan survei dan ini hasil surveinya begitu ya. Sesuatu yang kita tunjukin di tangan itu merupakan alat peraga. Dan kalau kita ada alat peraga, biasanya kita punya presentasi meningkat mutunya ya. Terus strategi posisi tubuh, kalau kamu nggak perhatikan kadang-kadang kamu membelakangi penonton melulu gitu loh ya. Jadi kamu bisa berhadapan dengan penonton ya, sambil menunjuk-nunjuk apa yang ada di layar, itu lebih bagus. Tapi kalau kamunya malah balik badan nontonin layar kamu aja, itu jelek gitu loh ya. Terus strategi multimedia, berarti pada saat kita punya presentasi pas sampai ke 6 atau ke 7 kita bilang oke, untuk ini mari kita nonton hal ini dulu gitu ya. Itu biasa pasti lebih menarik. Jadi jangan suatu presentasi itu hanya slide udah gitu loh ya. Tapi ada videonya gitu. Itu tentunya bisa lebih menarik. Tapi kalau kita belum ada, ya nggak apa-apa, berarti kita nggak contreng di sini ya. Tapi kalau kamu benaknya lagi berpikir apa ya yang bisa membuat saya punya presentasi lebih menarik kepada penonton. Kadang-kadang penonton itu merupakan bosku lah gitu, bosku yang datang dari luar negeri dan sebagainya. Tentunya kamu tegang dan dalam hati kamu berpikir apa nih yang bisa membuat presentasi saya lebih menarik gitu. Tapi kadang-kadang nggak nemu jawabannya. Paling jawabannya ada, ya udah lu tenang aja gitu ya. Nah kalau kamu pengen temu jawabannya, itu kamu buka cermi ini maksudnya ya. Cermi yang UR udah buat dari 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun UR sering ngelatih para mahasiswanya. Kalau mahasiswa lagi ingin menuju skripsi, sidang skripsi, langsung buka ini, print ini, contreng-contrengin yang mana yang sudah diperhatikan, yang mana yang udah diperhatikan tapi masih gagal, ya udah nggak apa-apa juga. Oke, itu strategi multimedia. Ya. Yang kelima, tentang strategi hafalan. Ya, berarti satu slide atau 2 slide itu kamu kurang lebih ingin nunjukin bahwa kamu itu ada sedikit hafalan-hafalannya gitu loh. Ya, nggak semua melulu baca-baca yang ada di dalam slide. Ya, mungkin di yang ini nih kamu ingin hafal dikit, udah hafal. Nah, pada saat kamu lagi presentasi, seolah-olah kamu nggak ngelihat itu layar, tapi kamu bisa ucapin, ya. Untuk itu penonton ada lebih apresiasi kepada kamu karena kamunya terlihat lebih siap dalam presentasi ini. Ya, orang paling sebel kalau menonton presentasi
orang yang mempresentasikannya nampak tidak siap. Ya, wasting my time, nontonin lu dan lu kurang serius dan nggak mau lebih siap. Nah, jadi orang biasanya sebelnya di situ. Tapi kalau kita presentasinya jelek, tapi orang bisa melihat bahwa kamu sudah berusaha untuk mempersiapkan presentasi ini dengan baik, ya tentunya kamu bisa lebih diapresiasi. Kalau kamu lagi sidang, berarti kamu dikasih nilai yang lebih bagus lah. Ya, sesuatu yang nampak pada saat orang itu nggak siap itu seperti kayak di dalam slide masih ejaannya masih salah-salah. Ya, terus kalau taruh gambarnya terbalik atau masih miring gitu ya, hal-hal yang kayak gitu yang langsung penyidangnya mengkerutkan kening dan menyatakan bahwa lu sebenarnya siap nggak gitu. Oke. Dan yang lain-lain. Oke. Sebenarnya masih banyak, tapi I takut kalian itu ya. Ya, coba lihat lagi ya di sini ya. Strategi penomoran. Ya, strategi penomoran jadi begini. Kalau kamu lagi bilang ada beberapa manfaat ya. Dan juga ada beberapa kekurangan, itu artinya kamu itu nggak yakin dan nggak pasti. Ya. Tapi kalau kamu bilang ada 3 manfaat dan 4 kekurangan, berarti kamu itu yakin dan pasti. Itu namanya strategi nomor. Ya, ya. Jadi kamu pada saat presentasi nih cenderung kamu akan bilang, ya aplikasi ini saya sebutkan ya di sini ada beberapa manfaatnya sih, ya. Lalu juga nanti akan saya sebutkan beberapa kekurangan gitu loh. Nah, antara beberapa dan sebagainya, kamu menunjukkan kepada penonton bahwa kamu itu nggak yakin, ya. Tapi kalau kamu bilang di sini akan dijelaskan 3 manfaat dan 4 kekurangan, nah itu kamu menunjukkan keyakinan. Nah itu strategi nomor. Ya, di dalam kamu punya penulisan jurnal ilmiah juga sama. Ya, kadang-kadang kamu tulis ada beberapa keuntungan dalam itu. Nah ini kata-kata beberapa ini ya, kalau mahasiswa UR larang, UR nggak kasih untuk bilang beberapa itu nggak kasih, mesti sebut itu berapa. Ya, jadi kalau ini sesuatu percepatan ya. Supaya kalian bisa adopsi dengan cepat gitu beberapa strategi ya. Strategi one team with you. Ya, ini coba kita coba jelasin ya. Kayak tadi presentasinya Badrianto ya. Badrianto lebih fokus ke arah Bapak gitu ya. Berarti lebih fokus ke arah UR. Ya. Sebenarnya Badrianto harus berusaha fokus ke teman-teman semua. Ya, apalagi itu di dalam presentasi yang lebih besar gitu ya. Nggak tertuju ke satu orang aja. Tapi kalau Badrianto tertuju ke satu orang, apalagi bisa tunjukin seperti kayak begini-gini nih, ya tunjukin seperti kayak gini-gini, ya. Ini berarti Badrianto lagi sedang berusaha one team with you, ya, berusaha satu tim with UR. Jadi bukannya berhadapan dan musuh-musuhan dengan UR. Ya gara-gara UR mau nilai saya nih, jadi saya berhadapan dengan UR gitu. Itu di dalam presentasi nggak bagus. Ya, tapi kamu bisa merangkul UR menjadi satu tim dengan kamu itu menjadi bagus. Nah, itu biasanya orang itu dipuji-puji gitu ya. Saya itu nggak bisa seperti hari ini tanpa kamu, begitu ya. Itu berarti kamu udah tarik itu orang one team with you. Lalu saya ada sebuah pepatah yang saya teringat selalu, katanya pepatahnya adalah begini nih. Dan pepatah ini saya dapat dari kamu, gitu, orang lain lagi. Berarti kamu itu udah tarik itu orang menjadi satu tim dengan kamu juga. Ya, di dalam UR presentasi di hadapan orang banyak, ya kadang-kadang orang-orang yang lebih tinggi-tinggi lah gitu dan sebagainya. Nah, UR selalu berusaha untuk bagaimana presentasi itu menyisipkan hal-hal yang dengan strategi one team with you. Ya, itu suatu ilmu presentasi yang diurai sedemikian rupa yang menarik banget sih menurut saya. Oke. Terus strategi nggak usah diomongin semua. Berarti di dalam slide itu kamu tulis biasanya lebih banyak, ya. Tapi kalau kamu paksa untuk ngomongin semuanya, kamunya jadi boring, ya. Kamu hanya ngomongin yang menarik-menarik aja, gitu, ya. Terus apalagi ya, strategi mendahului slide ini juga penting, ya. Pada saat kamu lagi ngomongin,
tapi kamu berusaha untuk supaya slide itu belum lompat ke slide berikutnya, tapi kamu udah ngomongin apa yang ada di slide berikutnya. Nggak usah selalu, tapi satu atau dua. Ya, misalnya kamu lagi jelasin, untuk ini masalah-masalahnya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Ya, terdapat 3 nih solusi yang saya ingin sampaikan. Tapi pada saat kamu lagi ngomong 3 solusi yang saya ingin sampaikan, itu kamu belum lompat ke slide berikutnya. Ya, jadi kamu itu ada ilmu strategi mendahului slide. Ya, nggak usah semuanya, tapi 1 atau 2 kamu lakukan seperti itu. Itulah yang membuat kamu punya presentasi menjadi lebih menarik. Ya, terus strategi semangat lah, itu biasa ya. Terus jangan banyak tulisan lah ya. Terus ini strategi bahasa Inggris itu biasanya ilmu yang UR mainin seperti ini. Ya, kalau di presentasinya tulisannya bahasa Inggris, ya, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi sebaliknya kalau di dalam slide itu saya tulis bahasa Indonesia, ya, saya berusaha sebut-sebut dengan bahasa Inggris. Ya, main-main bahasa begitu, ya, itu sudah merupakan banyak orang pakai supaya presentasinya kuat. Ya, saya sering menemukan orang-orang yang seperti itu. Jadi nggak melulu cuma satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia gitu. Nggak melulu kayak begitu. Ya. Kalau saya ke Bandung, itu banyak orang yang berusaha pakai bahasa Jawa dan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, tiga-tiganya dia campur sedemikian rupa sehingga dia punya presentasi menarik. Ya, tapi kalau UR nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa, tapi UR bisa bahasa Inggris, ya, sama bahasa Mandarin, ya. Jadi di dalam presentasi UR kadangkala UR campur ke dalam bahasa Inggrisnya dan juga kadangkala campur ke dalam bahasa Mandarinnya sehingga memperkuat presentasi tersebut. Ya. Jadi di sini strategi bahasa nih yang kamu main-mainin dan sebagainya. Terus yang lain-lainnya, terus kalau kamu ada pepatah dan sebagainya biasanya bagus, ya. Kalau UR penutupan itu bukan terima kasih. Penutupan pasti pantun. Ya, kalau kamu bisa kayak gitu juga pasti kamu punya presentasi nambah nilai gitu ya. Terus Aur boleh nanya dulu nggak? ini siapa nih? Ranti, Pak. Ranti, oke, mangga Ranti. Yang tadi di strategi yang bahasa tadi, Pak. Oke, strategi bahasa. Alasannya apa ya, Pak? Tadi Bapak bilang kalau slide-nya pakai bahasa Indonesia, lalu ketika presentasinya dengan bahasa Inggris misalnya dan sebaliknya. Alasannya apa ya, Pak? Ya, nggak selalu ya. Tapi maksud saya begini, pada saat kita lagi strategi bahasa Inggris, ya strategi bahasa, kita itu ingin mendemonstrasikan kepada orang lain bahwa kita itu orang yang pandai lah, gitu maksudnya. Ya. Jadi pada saat kita lagi presentasi, kita nggak melulu cuma satu bahasa. Gitu loh, ya. Kadang-kadang kita tampilin bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi kalau kamu mau bikin presentasi yang menarik, ya, pada saat di slide itu tertulis bahasa Inggris sedemikian rupa, ya, daripada saya terlihat baca-baca bahasa Inggris yang ada di situ, saya itu pakai bahasa Indonesia. Ya, itu cuman apa gaya selingkung dari orang-orang yang berbeda-beda. Berarti yang saya sampaikan ini, yang ada di sini nih, semuanya nggak ada yang istilahnya harus, itu nggak ada. Ya, kamu harus begini, itu nggak ada harusnya. Ya, tapi apa ya supaya presentasi saya lebih menarik? Nah, saya ingin tunjukin ada 21 di sini yang bisa membuat presentasi kamu lebih menarik. Masa iya saya harus pakai bahasa Inggris? Ya kan saya bilang nggak harus. Masa iya di sini tulisnya bahasa Inggris, saya harus pakai bahasa Indonesia? Kan saya bilang nggak harus. Ya, tapi ini sebuah usulan-usulan kalau kamu ingin presentasi kamu lebih menarik. Oke. Gitu loh. Iya. Makasih, Pak. Yang ngerti ya? Iya. Nanti ini Arum ya namanya, Arum ya? Arum bukan? Ranti, Pak. Ranti, oke. Sorry Ranti ya. Jadi Ranti gini ya, pada suatu hari kamu itu akan berhadapan dengan suatu presentasi yang besar.
Ya, biasanya itu pada saat kamu lagi kerja dan kamu lagi mau naik daun terus, lagi mau jadi pimpinannya lah, atau lagi mau naik jabatan lah dan sebagainya. Kamu itu harus presentasi, ya. Jadi bos kamu akan bilang, Ranti, Ranti, kamu itu siap-siap ya, 2 minggu lagi kamu harus presentasi di hadapan kita semua. Oke Pak, siap Pak. Nah, waktu itu kamu pasti tegang sama 2 minggu, ya. Langsung otak kamu lagi berpikir, apa ya yang bisa membuat presentasi saya menjadi lebih menarik. Nah, mungkin pada saat itu kamu keinget UR. Halo Pak, saya lagi mau curhat nih, gitu. Kamu WA chat pribadi ke UR. Ya, apa nanti, gitu ya. Saya itu 2 minggu lagi harus presentasi. Tolong dong kasih saya tips-tips gimana supaya presentasi saya bisa menjadi lebih menarik. Langsung saya jawabnya, gampang Ranti, nih ya, aku kasih link ini aja kepada kamu, gitu. Nanti kamu coba bacain, semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat, ya. Oke, enter, udah beres. Iya Pak, terima kasih. Udah cuman begitu doang sih sebenarnya, ya. Jadi di dalam situ nggak ada yang harus. Paham ya Ranti ya? Paham, Pak. Oke, ya. Terima Boleh kasih. menambahkan Pak sedikit Pak? Oke, mangga. Saya sharing aja ya. Saya pernah bekerja di perusahaan Jepang, YKKAPI. Nah, suatu saat saya harus presentasi di bos-bos Jepang gitu. Ibaratnya Jepang tuh kadang ada yang bisa bahasa Inggris, kadang ada yang enggak. Nah, itu sesuatu yang, benar kata Pak Ur tadi sih, sesuatu yang bikin gak bisa tidur. Seminggu saya gak bisa tidur. Akhirnya cari cara supaya gimana sih supaya orang mengerti tentang presentasi saya gitu ya. Tentang saya omongin, even saya ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi di slide ini ada bahasa Jepang yang orang Jepang ini ngerti gitu loh. Nah, itu yang pertama saya dari bahasa tubuh, jadi cara saya menjelaskan seperti apa, terus dari apa namanya yang tadi ada 19 ini coba saya pelajarin sih. Alhasil sih alhamdulillah presentasinya bagus. Itu sih flashback lagi gitu Pak UR menjelaskan presentasi jadi saya ingat lagi gitu dulu. Gitu aja sih Pak. Kamu udah pernah baca ini slide ini Cermi udah pernah? Sempat baca kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Saya kan ke YKK keluar setahun kemarin tuh keluar di YKK, akhirnya masuk ke BINUS kan. Sebelum saya presentasi ke Jepang itu, saya sempat nggak bisa tidur nih, ini gimana caranya supaya saya bisa presentasi tapi orang ngerti gitu dengan bahasa postur tubuh saya tuh ngerti. Orang kan nggak bisa ngerti bahasa Indonesia, kadang orang Jepang yang benar-benar dari Jepang ke sini gitu kan, di YKK juga ada yang Jepangnya udah lama tinggal di sini gitu, ada pasti lah bahasa Indonesia, cuma ada beberapa juga yang sama sekali nggak ngerti. Nah itu ya saya peragakan yang poin-poin yang ini sih. Oh ya. Membantu sih Pak, thank you Pak. Ya. Thank you juga Jainal. Kamu ada testimoni seperti kayak gitu, ya UR berasa happy banget ya. Soalnya yang benar-benar pribadi Raharja aja nih belum tentu baca ini. Ya begitu ribuan tuh, mungkin yang udah lulus juga begitu banyak ya. Ya belum tentu baca ini ya. Tapi kalau kamu bisa akhirnya nemu di dalam sebuah Google, ya saya mau lagi sidang nih, yang mana sih yang bisa bantu saya sebuah improvisasi dari sidang yang saya akan sampaikan ini, akhirnya kamu nemu saya punya dan akhirnya bermanfaat, itu ya tentunya luar biasa banget lah. UR sangat senang banget lah ya. Misalnya UR lagi sakit kepala gitu ya, aduh langsung Google ya, gimana sih untuk obatin sakit kepala gitu ya. Nah nanti ada orang yang ngomong yang bagus-bagus gitu loh ya, yang bisa membantu saya. Tapi di hal ini ada orang yang lagi mau sidang, mau presentasi. Ya, tapi apa ya yang bisa ngebantu? Dia pasti Google. Dan setelah dia Google, dia ketemu artikel UR dan bermanfaat. Ya tentu UR bahagia banget lah. Ya, oke. Jadi ini tolong jangan lupa BBC ya, supaya saya lebih keren nih ya, BBC dong. Gitu, ya. Nah, jadi kalian akan taruh Terima jejak ke dalam situ ya. kasih Mas Zainal. Thank you Zainal. Ya, penyebutan angka, terus strategi bukan baca tapi bercerita gitu ya, menggunakan kata-kata istimewa ya, kata-kata keren gitu ya. Ini tambah maju nih ya, tambah maju itu kata-kata pasar gitu, tapi ini telah bertransformasi ya, kayak gitu-gitu kan. Kata-kata transformasi itu berarti kata-kata istimewa yang kita sedot dan kita omongin gitu loh ya. Pada saat kamu itu
latihan dulu atau siap-siapin dulu dan sebagainya. Kamu siap-siapin kata-kata istimewanya, ya. Sehingga pada saat kamu lagi sampaikan itu bukan kata-kata pasar, ya. Terus strategi body language yang tadi Jainal juga sudah katakan, ya. Body language-nya gimana supaya bisa dimengerti orang. Terus ini yang terakhir nih, yang ke-21 itu biasanya strategi kata ganti orang, ya. Strategi kata ganti orang berarti aku, kamu, saya gitu. Itu biasanya kurang bagus. Biasanya kurang bagus. Bukan berarti nggak boleh, ya. Tapi biasanya kurang bagus, ya. Kalau kamu perhatikan pada saat saya lagi sidang S3, ya, itu juga ada YouTube-nya. Coba ya kita cek ya, kita coba berusaha YouTube. Ya. Sini sidang disertasi. Nah, sidang disertasi untuk Raharja gitu ya. Nih di sini nih ya. Lama lagi ya, 1 jam 58 menit ya. Lama banget gitu ya. Tapi pada saat lagi disampaikan, UR sampaikan sekitar 20 menit. Ya, sekitar 20 menit ya. Satu kata saya pun nggak ada. Ya, satu kata saya pun nggak ada. Itu sama kalau kalian lagi tulis jurnal ilmiah. Kan nggak mungkin di dalam jurnal ilmiah kamu tulis saya gitu, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau kata-kata itu ada saya, kamu berusaha untuk ganti itu kalimat menjadi nggak ada sayanya. Ya, kita coba ya. Misalnya ada satu kalimat. Hari ini saya bangun pagi, saya terasa lelah. Setelah itu saya minum obat. Ya, itu satu kalimat tuh sayanya aja ada 3. Pada saat kamu lagi presentasi itu lebih cenderung timbul daripada kamu tulis. Kalau kamu tulis itu sayanya itu lebih berkurang. Tapi pada saat lagi ngomong itu sayanya pasti banyak. Ya. Bagaimana kalimat tersebut kita ngomongin ulang, tapi sayanya hilang semuanya. Coba ya saya tulis di dalam sini. Ya. Pagi ini saya bangun tidur, ya. Saya terasa lelah. Dan buru-buru. Ya. Ini pada saat kita lagi presentasi, cenderung kata-kata ini akan sangat terburu-buru akan keluar. Tiba-tiba kamu dalam satu kalimat udah ada 3 sayanya. Nah, kalau kita pikir sejenak, bagaimana ini ditulis ulang sehingga sayanya hilang semuanya. Dicoba deh, kawan-kawan coba. Kalau misalnya bisa ketemu, tulis di sini. Coba deh. Alfi boleh ikutan coba nggak, Pak? Boleh coba aja. Ya, oke. Nah, semua bisa coba. Ya kita tungguin dulu deh sampai ada beberapa lagi. Oke. Jadi kita lanjut ya. Ya. Alfi menulis
Pagi ini Alfi bangun tidur dan merasa sangat lelah, karena itu Alfi buru-buru minum obat. Ya. Ini sudah lebih baik daripada yang UR tulis ini, ya. Tapi kita butuh pahami bahwa tulisan Alfi di sini tetap orang ketiga. Ya. Orang ketiga bukan ya? Kalau kita sebut nama itu orang ketiga bukan ya? Ya. Maksud saya begini, ini sudah lebih baik, ya. Tapi kalau bisa omongan-omongan Alfi ini juga dikurangin. Ya. Di sini Ratna bilang, ya, karena merasa lelah setelah bangun pagi ini, maka minum obat terasa sangat diperlukan. Ya, ini salah satu contoh untuk kita hilangin kata-kata orang ketiga. Ya. Pagi ini baru bangun tidur, badan terasa lelah dan langsung saja makan obat. Ya, ini salah satu contoh lagi. Ya. Pagi ini makan obat karena terasa lelah badan ini setelah bangun tidur. Sip juga. Ya, Tri bilang, pagi bangun tidur, badan terasa lelah dan buru-buru makan obat. Oke. Di sini bilang lagi, bangun tidur pagi ini terasa beda dan membuat badan terasa lelah. Maka minum obatlah tindakan yang akan segera Arum lakukan. Ya, lebih manis juga ya, ada arumnya di sini. Ya, yang akan segera saya lakukan atau akan segera Arum lakukan. Terus saat bangun dari tidur, tubuh terasa lelah sehingga memerlukan minum obat. Ini juga apa ilmu-ilmu yang pada saat kita lagi jalanin, pada saat kita lagi bikin jurnal ilmiah nih, ya. Cenderung kita kesehariannya kita akan bilang saya gitu ya. Tapi karena kita mesti tulis jurnal ilmiah, akhirnya sayanya harus dibuang-buangin. Nah, ini nih ilmu-ilmu pada saat lagi tulis jurnal ilmiah, ya. Pagi ini lelah, langsung saja minum obat, ya. Pagi ini terbangun dengan kondisi badan yang lelah, rasanya perlu untuk minum obat. Nah, ini juga apa himpunan yang bagus ini. Ya, pagi ini terbangun dengan kondisi badan yang lelah, rasanya perlu untuk minum obat. Jadi kalau kamu kebayang pada saat kamu lagi presentasi nih, ya, kamu presentasinya begini. Pagi ini saya bangun tidur, saya terasa lelah dan buru-buru saya makan obat, gitu ya. Atau kamu ganti menjadi pagi ini terbangun dengan kondisi badan yang lelah, rasanya perlu untuk minum obat. Nah, ini juga satu bentuk di dalam presentasi kita. Kalau kita lagi lihat presentasi dari Mario Teguh dan sebagainya, itu memang banyak saya gitu banyak. Ya. Jadi UR bukan bilang bahwa presentasi itu dilarang untuk pakai saya, ya. Tapi pengalaman UR nonton sidang orang, ya, pada saat dia itu lagi saya melulu, itu terasa jelek. Gitu loh. Oke? Dan itu UR masukin ke dalam sini, ya. Di dalam strategi yang ke-21, ya. Berusaha untuk aku, kamu, saya, dan sebagainya, engkau, ya. Mereka, dia, kalian, gitu-gitu ya. Segala kata-kata ganti itu berusaha dikurangin. Kalau misalnya bisa demikian, rasanya akan membuat presentasi kamu lebih bagus. Ya, kira-kira begitulah. Oke? Ya, ini udah UR sharing di sini. Semoga bermanfaat pada saat kalian lagi ini juga kalau bisa di start kayak gini nih, start message ya. Pada suatu saat kalian lagi galau karena harus presentasi, bisa coba baca ini lagi. Ya, kira-kira begitu ya, guys. Kita lanjut ya. Yes, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you. Nah, coba kita lihat ada apa lagi. Sekarang masih ada setengah jam lagi. Kita ingin ngomongin sedikit perihal Aruba. Ya, Aruba. Aruba ini ada sebuah cermi yang ditulis oleh mana ya? Cermi. Aruba sini. Ya, Aruba Olympics ini ya. Cermi yang ditulis oleh Nuke di dalam untungrahaja.aling.me. Kenapa ingin diomongin Aruba sedikit? Karena Aruba menyangkut dua mahasiswa kita, ya, dan juga menyangkut Universitas Rahaja mengikuti acara ini. Acara ini adalah acara yang seluruh Indonesia.
partisipasi dari seluruh Indonesia. Dimulai dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 14 Agustus, diikuti oleh 2 dosen dan 4 mahasiswa. Ya. Dari Raharja menyumbang 2 medali emas untuk Banten, 4 medali perak untuk Banten, dan 1 medali perunggu untuk Banten, sehingga total ada 7 medali. Berkat persembahan kontribusi dari Raharja, Banten menduduki peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banten menduduki peringkat ke-9, ya, masuk ke dalam 25 top perguruan tinggi yang mengikuti Aruba Olympics ini. Apa itu Aruba Olympics? Aruba Olympics itu adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Hewlett Packard dan Acticom. Ya. Dijalankan sedemikian rupa, ini adalah kegiatan-kegiatan hariannya, ya, day 4, day 5, ya. Itu diikuti oleh UR, ya, UR dibantu oleh Nuke, ya. Terus Adam juga ikut, ya. UR dan Adam masuk sebagai dosen, gitu ya, sebagai partisipasi dosen, ya. Lalu ada 4 mahasiswa ini yang ikut, Iqbal, Ditlan, Ridwan, dan Sabda. Ya. Pada akhirnya yang bisa menyumbang medali emas di sini nih, ya, perolehan medali emas, ya. Sabda menyumbang 1 medali emas untuk Banten, Iqbal menyumbang 1 medali emas untuk Banten, ya. UR dan Adam masing-masing 1-1, dan Sabda dan Ridwan masing-masing 1-1 untuk perak. Ya. Jadi total kita ada 2 emas, 4 perak, 1 perunggu. Ya. Alhamdulillah Raharja ikut partisipasi, ya. Dan ini suatu kegiatan yang menarik yang dijalankan, diprakarsai oleh Profesor Eko Indrajit, ya. Beliau orang Indonesia yang sangat hebat lah, gitu ya, yang banyak sumbangsihnya dari segi ilmu pengetahuan kepada Indonesia, gitu ya. Mudah-mudahan acara seperti ini akan diadakan lagi, dan di saat itu siapa tahu saya ingin mengundang mahasiswa-mahasiswa MIT 12 juga untuk partisipasi, ya. Ya, siapa tahu ingin ikut juga, ya, karena ini juga merupakan ilmu, ya. Selama 5 Agustus sampai 14 Agustus itu selama 9 hari berturut-turut harus partisipasi ketat begitu, ya. Hari ini adalah hari terakhir, hari remedial katanya, ya. Karena untuk mendapatkan secara keseluruhan 20 sertifikat, ya, itu kamu harus bisa lulus seluruh kuis yang ada, gitu loh, ya. Dan dalam hal ini di hari ketiga banyak yang jeblok, gitu ya. Di hari ketiga UR, Adam, Iqbal, Ditlan, dan Ridwan itu semuanya mendapatkan nilai tidak lulus. Hanya Sabda doang yang mendapatkan nilai lulus, ya. Setelah itu nilai-nilainya, nilai hari pertama, hari kedua bagus-bagus, nilai keempat, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8 banyak yang dapat 100 lah misalnya, gitu ya, dapat 95, dapat 100. Hanya di hari ketiga ini yang paling susah. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk kesempatan orang-orang pada remedial. Seperti itulah, ya. Jadi acara ini sesuatu yang UR sosialisasikan kepada MIT 12, sesuatu yang menarik, ya. Ini merupakan suatu pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa supaya orang-orangnya pada seru dan pengen ikutin sungguh-sungguh, gitu loh, ya. Seperti kita jalankan sebuah perkuliahan MIT ini, ya, MIT ke-12 ini, ya. Apakah dosennya seru? Apakah mahasiswanya pada termotivasi dan sebagainya? Itu semua masih sebuah tanda tanya. Ya, alhamdulillah sih UR rasakan bahwa ini perkuliahan yang seru dan menarik. Kenapa? UR sendiri rasakan demikian, gitu loh. Insya Allah para mahasiswa juga akan rasakan demikian. Tapi kalau UR lagi sedang menyelenggarakan sebuah kelas tapi kelasnya boring banget, UR sendiri pasti juga merasakan hal yang sama. Oke, jadi gitu sekedar sharing tentang Aruba Olympics. Lalu apalagi nih, ya? Nomor 2 sudah. Nomor 3, bahas tentang progress assignment 5. Pada dasarnya saya sih ingin
tetap mengharapkan partisipasi dari kalian. Kalau kalian bertanya tentang assignment 5 ini, saya akan menjawabnya. Ya kalau enggak, ya akan kita tunggu gitu loh ya. Enggak lama lagi assignment 5 itu 2 minggu yang akan datang akan disimpulkan ya. Tapi kalau bisa udah dari sekarang semua aktivitas sudah dilengkapi. Jangan tunggu sampai last minute banget. Kalau tunggu sampai last minute banget, pasti rugi. Ya. Terus tadi sudah dijelaskan tentang Aruba, sudah dijelaskan tentang International Conference ICMIS-ICRI juga. Tentang MOU Vexanium ini juga baru kita laksanakan kemarin. Itu ada share-nya dari siapa tuh? Mana ya share dari siapa nih? Ini nih ya, share dari Ratna. Ratna dapetin dari mana? Iya Pak, izin Pak. Kemarin saya ikut ini, lihat sedang ikut webinar Pak, daring. Kemudian saya lihat itu bawahnya ada itu gitu. Oh gitu ya. Ya ini dia nih acara MOU-an dengan Vexanium. Vexanium itu satu perusahaan blockchain. Mereka sebutnya bahwa mereka adalah satu-satunya blockchain publik yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kita berhasil udah MOU di hari ini ya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, tentang simulasi ini ya. Mari kita selama sekitar 15 menit akan kita usahakan simulasi blockchain. Ya. Sehingga setelah kita udah tahuin teori-teori tentang blockchain, kalau kita praktek blockchain itu seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa lakukan di sini. Kita coba ya. Ya, ini juga sesuatu yang online banget nih, Badrianto. Ya, sebuah contoh yang tadi saya sampaikan kepada kamu. Hal yang kamu tunjukin sebuah aplikasi pelaporan online, orang langsung mengharapkan bahwa online-nya mana gitu. Jadi kamu jangan tunjukin orang masih local host gitu ya. Ya, tentunya kamu akan ada sebuah alasan bahwa kenapa itu masih local host, karena belum dapat izinnya lah, karena nanti kalau sudah sempurna gitu ya. Kata-kata sempurna itu selalu bahaya di zaman sekarang ya, karena selamanya kamu nggak akan sempurna. Ya, hanya Allah yang sempurna kan. Manusia kalau kamu pengen sempurna itu nggak akan capai, sampai kamu 100 tahun lagi juga nggak akan capai, nggak bakal sempurna punya gitu ya. Lalu aplikasi juga sama. Kalau kamu mau sempurna tuh ya, sampai 100 tahun lagi juga nggak bakal tercapai. Jadi nggak akan sempurna lah, ya. Jadi kita harus bisa berubah mindset sehingga kita bisa secepatnya online, walaupun baru ada halaman pertama, gitu loh. Ya. Nah ini sesuatu tentang blockchain. Kalau kita masuk ke dalam hash, kita sudah jelaskan ya tentang hash ya. Ini udah ya. Ya. Kalau kosong hashnya apa? Ya hashnya ini. Ya. Kalau UR hashnya apa? Ya hashnya ini. Kalau Badrianto hashnya apa? Ya Badrianto hashnya ini. Ini nih yang di sini nih. Klik sini nih. Di sini nih. Nah ini dia nih. Ini hashnya Badrianto. Hash apa dulu? Hash SHA256. Ya, hash ada macam-macam. Berapa macam? Ya puluhan di dunia ini. Siapa juga bisa bikin hash. Tapi kenapa SHA256 ini adalah yang paling populer? Kita bilang. Kenapa? Ayo. Ada yang bisa langsung nyeletuk jawab kenapa SHA256 ini adalah yang paling populer? Coba nyeletuk. Karena oke. Karena ini adalah hash yang dipakai oleh Bitcoin. Ya. Blockchain dari dulu udah orang ngomong-ngomongin, tapi sekilas-sekilas gitu orang nggak ada yang percaya dengan teknologi blockchain. Sampai teknologi blockchain itu dibuktikan melalui Bitcoin, ya suksesnya Bitcoin, ya akhirnya orang mulai yakin dan percaya tentang blockchain, ya adalah sebuah sistem yang nggak bisa dihack, sebuah sistem yang secure banget, yang merupakan solusi dari internet yang masa akan datang. Ya, blockchain itu di 2019 dan di 2020 disebut sebagai ilmu dan bursa kerja yang paling diminati gitu loh. Di samping artificial intelligence, ya, blockchain merupakan yang paling diminati. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa fokus dan belajar dan dapetin ilmu tentang blockchain, ya,
tentunya lagi mengejar masa kini. Ya. Kalau kita lagi kejar hal-hal yang sudah kuno gitu ya, nanti siapa yang mau nerima kamu kerja? Ya, itu sebuah contoh kalau misalnya Sukri lagi bilang, saya lagi benar kerjaan, ada banyak waktu nih, aku pengen belajar ini dan itu. Nah, ini dan itunya ada bagusnya blockchain. Kalau kamu mau belajar artificial intelligence, lebih bagus. Tapi artificial intelligence lebih otaknya lebih berat lah gitu ya. Semuanya lebih matematika banget gitu loh. Sedangkan perpaduan ilmu antara artificial intelligence sama blockchain itu juga udah semarak ada di mana-mana. Oke, kesimpulannya adalah SHA-256 ini adalah algoritma hash yang dipakai oleh blockchain. Ya, sehingga SHA-256 ini menjadi populer. Ya. Data bisa apa aja? Satu kata bisa, satu huruf bisa, satu kalimat bisa, satu paragraf bisa, satu Wikipedia pun bisa, satu JPEG pun bisa, ya, satu Word pun bisa. Segala hal yang merupakan digital itu bisa di-hash. Ya, ingat sekali lagi ya, segala hal yang merupakan digital itu bisa di-hash. Oke. Lalu apa yang namanya hash? Hash itu adalah sesuatu yang one way. Sesuatu yang one way berarti dari data ke hash, tapi nggak bisa balik dari hash ke data. Ya, kita ada hashnya nih, kita mau cari datanya, itu nggak bakal ketemu. Ya, hanya bisa dari data kita cari hashnya, karena itu merupakan one way function. Ya, data yang sekian rumit seperti apa? Nah, kalau kita ke sini, kita begini jebret gitu ya. Ini kan rumit kan nih, copy gitu ya. Itu kan rumit kan? Terus masuk ke aplikasinya lagi. Sini ya, bukan sini ya. Oke, sini ya. Bukan sini ya. Nah, terus kita paste ini ya, paste. Nah, ini datanya seperti ini ya. Hashnya mana? Ya hashnya ini. Oke. Berarti gunanya apa? Pada saat kita kirim data ini dari saya ke kamu, ya, data ini dalam keadaan utuh dari pengirim sampai ke penerima, itu dibuktikan melalui hash. Berarti pada saat saya kirim, saya hash dulu. Pada saat kamu nerima, kamu hash lagi. Setelah itu kita bandingin hashnya. Kalau hashnya sama, berarti itu data masih utuh, belum dihack. Ya, prinsipnya kayak gitu ya. Tapi ilmu di dalam aplikasi, dalam programming itu begitu canggih gitu ya, sehingga dia bisa jalan secara otomatis. Ya, saya bisa WA-WA-an sama Badrianto gitu ya. Saya mau kirim sesuatu nih ke Badrianto, ya saya keep hashnya gitu ya. Terus Badrianto saya tanya, udah terima belum? Udah gitu ya. Coba di hash. Nah, habis itu kita bandingin kedua hash tersebut. Ya, kalau hashnya yang saya punya sama dia punya sama, berarti itu data utuh 100%, nggak dikotak-katik sama orang. Tapi kalau hashnya itu beda, berarti sudah dikotak-katik sama orang. Dan ini ilmu banyak dipakai di dalam blok, ya, di dalam blockchain ya. Pertama kita harus ngertiin blok dulu, baru kita ngertiin blockchain. Habis itu kita ngertiin distributed blockchain ya. Pada saat kita ngertiin blok, ya, blok ini terdiri dari kayak gini nih, ya, ada blok yang keberapa? Dia bilang blok yang pertama. Terus nonce-nya apa? Ya, nonce-nya adalah ini, ya. Terus datanya adalah apa? Ya, misalnya datanya adalah Badrianto. Oke. Ini data kok merah? Karena data ini belum di mining. Mining berarti ditambang, belum ditambang. Oke. Kalau kita udah tambang, nih kita tambang ya. Apa yang berubah nih? Yang berubah adalah ini jadi hijau semua, dan ini depannya nih jadi 0000 gitu loh ya. Dan nonce-nya berubah. Kita lihat ya, ini nonce kita catat ya, 72608 ya. 72608 ingetin ya. Terus kita main ya, main. Oke. Badriantonya masih sama. Karena apa? Karena itu datanya, nggak bisa digonta-ganti. Ya, tapi nonce-nya sudah berubah.
yang tadinya 72608 sekarang sudah menjadi 26971. Ya. Nonce ini merupakan angka numerik yang dicari oleh komputer untuk menciptakan hash yang depannya 40. Kenapa sih 40, nggak 50, nggak 60 gitu kan ya? Itu ditentukan oleh algoritma dari blockchain itu masing-masing. Kalau ini di dalam sebuah contoh dia tunjukin 4 aja. Kenapa? Makin dia jadi 5, makin dia jadi 6, itu membutuhkan computing power yang lebih besar. Karena dia harus cari satu-satu. Dengan ganti-ganti nonce ini nih. Nonce dia ganti. 1, dia lihat hashnya. Wah, salah. 2, dia lihat hashnya. Wah, masih salah. 3, dia lihat hashnya. Masih salah terus, dia coba terus sampai mungkin dia coba ke 26.971 kali. Dia ketemu bahwa nonce-nya seharusnya 26971 untuk menciptakan hash yang 0000. Ya. Sebagai sebuah perbandingan aja, kalau kamu adalah penambang Bitcoin, ya, kamu itu setiap kali lagi tambang Bitcoin, kamu itu harus bisa menemukan hash yang nolnya ada 19 di depan. Kalau kamu menjadi orang pertama di dunia yang menemukan 19 nol di depannya untuk Bitcoin, ya, kamulah pemenangnya Bitcoin punya reward. 19 nol. Ya. Kalau di sini harus cari 6 nol aja, saya punya komputer udah nggak bisa langsung pencet langsung dapat gitu loh. Ya mungkin lamaan baru dapat gitu. Kalau 7 nol gimana? Mungkin lamaan lagi. Kalau 10 nol gimana? Mungkin besoknya baru ketemu. Ya dia cari aja terus, dia cari terus sampai ketemu. Kalau 19 nol gimana? Komputer saya mungkin nggak kuat untuk dapetin yang 19 nol. Ya seperti itulah yang dia sebut tambang gitu ya. Seperti itulah yang kamu kebayangnya bahwa kamu pergi ke Gunung Papua gitu ya, kamu mulai pakai cangkul ketok terus sampai dapetin emasnya. Berapa susah? Ya kayak gitu susahnya. Oke. Jadi itu merupakan sebuah blok. Nah, bagaimana tentang blockchain? Saya boleh terus nggak nih? Takutnya teman-teman udah pada pusing ya. Saya ngomong apa tahu? Udahlah saya terus saya dah ya. Blockchain. Ya. Tadi blok. Sekarang blockchain. Berarti ada rantainya. Ya, ada rantainya. Ini blok nomor 1, ini blok nomor 2, ini blok nomor 3, dan ini blok nomor 4, nomor 5. Sebagai contoh, dia itu tunjukin ada 5 blok. Ya. Kita mulai dengan blok yang pertama. Blok yang pertama biasanya disebut Genesis block. Kenapa? Apa bedanya blok pertama dengan blok yang lainnya? Ya, kalau di Bitcoin udah ada berapa ratus ribu rantai lah, yang nggak bisa putus-putus, rantai terus gitu ya. Di sini ada 5 doang. Tapi di Bitcoin pun ada blok yang paling pertama. Blok yang paling pertama disebut Genesis block ya, karena rantai itu harus bisa menyambung blok yang sekarang dengan blok yang sebelumnya. Tapi blok ini nggak ada yang blok sebelumnya. Makanya yang previousnya merupakan 0 semua. Ya. Selanjutnya, ini bagaimana nyambung dengan ini? Cara nyambungnya, hash ini dicemplungin di dalam previous ini. Oke? Lalu blok yang ketiga, bagaimana nyambung dengan blok yang kedua? Yaitu hashnya yang kedua ini dicemplungin ke dalam previousnya blok ketiga. Begitu juga dengan blok yang keempat, ya. Bagaimana blok yang keempat ini nyambung rantainya dengan blok yang ketiga, ya. Itu dengan adanya hash ini yang dimasukin ke dalam sini. Oke, you get the idea ya. Nah, mari kita sekarang isi datanya. Ya, kita isi datanya. Oke. Saya isi datanya Nuka gitu. Nah, sekarang mulai nih, ini semuanya jadi merah. Ya, berarti rantainya sudah putus-putus semuanya. Kenapa? Hash ini nih nggak nyambung dengan hash ini.
Ya, hash ini sekarang beda dengan ini. Berarti rantainya putus gara-gara yang pertama saya kutak-atik. Ya, rantainya putus. Oke. Untuk itu saya coba benerin. Cara benerinnya saya mesti main di sini nih. Saya mesti main di sini ya. Saya main. Klik main. Nah, dia udah hijau. Berarti dia ketemu nonce-nya ini dan dia ketemu sebuah hash yang depannya nolnya ada berapa biji itu? 5 biji ya. Nolnya 5 biji ya. Dan ini sudah berhasil hijau. Berarti ini blok sudah ditambang. Namun gara-gara saya ganti data di sini ya, ini semuanya rantainya putus. Sekarang saya mau coba rantainya saya sambung-sambungin semua ya. Saya sambung-sambungin ya. Nah, saya mesti main di sini. Ya. Pada saat saya main di sini, ini yang previous ini nih harus disamain dengan ini. Sorry. Previous ini nih mesti disamain dengan yang hash ini. Lalu hash-nya ini dia harus tambang lagi sampai dapetin yang nolnya 5 di depan. Oke, saya coba ya. Saya coba di sini ya, saya main ya. Klik di sini. Nah, dia cari nih. Deng dia cari. Nah, udah dapet. Ya. Udah dapet di sini. Oke, gitu ya. Jadi hash di sini sama dengan previous di sini. Udah sama ya. Berarti ini udah dirantai ya. Terus udah ditambang juga dengan nonce yang 47846 ini. Hash-nya ini. 1, 2, 3, 4. 0, 4. Jadi seharusnya dapatnya yang 0, 4 doang. Oke. Yang di sini 2 udah hijau. Berarti yang ini 2 sudah dirantai. Ya, udah di chain. Ya. Yang ini belum, makanya saya tambang lagi. Main. Oke, udah saya dapatkan di sini hijau. Ya, artinya hash di sini sudah dicemplungin ke dalam sini. Terus yang ini juga ditambang di hash sampai dapetin 0,4 di sini. Nah, sekarang udah ada 3 yang hijau, berarti saya sudah memiliki satu rantai yang terdiri dari 3 blok. Ya, begitu juga saya lakukan di sini. Dan begitu juga saya lakukan di sini. Oke. Sekarang saya telah memiliki blockchain yang terdiri dari 5 blok. Dan semuanya oke, cantik, manis. Semuanya udah hijau. Oke. Sekarang saya sebagai hacker, saya coba rubah-rubah. Ya, saya coba rubah. Ya, apa yang akan terjadi kalau saya coba rubah-rubah yang keempat ini? Datanya saya coba rubah-rubah. Ya. Berarti yang ke-1 dan ke-2, ke-3 tidak akan terpengaruhi. Tapi yang ke-5 akan terpengaruhi. Rantai dari sini nih akan terpengaruhi. Oke. Sekarang saya klik di sini. Saya coba ganti menjadi ketut. Nah, karena data ini dihack, diganti-ganti, ini jadi merah, ya, karena hash-nya sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak ditambang. Berarti nggak mulai dari 0000. Ya. Lalu lalu di sini juga terpengaruhi, ya. Karena ada perubahan previousnya di sini, ya. Jadi hash-nya ini juga berubah. Di samping itu kita lihat bahwa blok pertama, blok kedua, dan blok ketiga masih oke, masih utuh. Tidak dikutak-atik. Ya. Jadi bisa kita kebayang kalau di Bitcoin yang terdiri dari berapa ratus ribu rantai, ya, tergantung dari hacker pengen hack yang mana. Ya. Kalau dia pengen hack yang di tengah-tengah dan telah dia hack, apa yang terjadi adalah dari posisi situ sampai posisi yang berikutnya mungkin ada berapa ratus ribu, itu semuanya merah. Dan nggak mungkin di dunia ini ada satu komputer atau ada sekelompok komputer yang bisa dengan cepat untuk nambang satu lagi. Karena nambangnya lama banget. Ya. Mudah-mudahan kalian dapat ya ide-idenya tentang blockchain itu. Ya. Otomatis apa yang terjadi akan membuat itunya merah,
Dan karena ada proses-proses tambang juga, tambang itu makan waktu lama dan makan energi lama, berarti di dunia ini nggak ada yang kuat untuk supaya rapi-rapiin lagi satu persatu. Ya, itu pun kalau masih satu blockchain. Tapi kalau blockchain yang sebenarnya merupakan distributed blockchain, itu tambah susah lagi untuk dihack. Ya, jadi kalau saya klik distributed sini ya, saya klik distributed. Nah, di sini bukan hanya satu baris, tapi udah berapa baris. Tuh, ada berapa baris di sini. Berarti di sini lagi anggapan bahwa blockchain-nya ada 5 rantai, tapi udah ada 3 distribusi. Ya, si A memegang satu distribusi, si B memegang satu distribusi lagi, dan si C memegang satu distribusi lagi. Jadi artinya kalau di tempat A dihack, ya tempat B masih utuh, tempat C masih utuh. Jadi si hacker mesti hack tempat si A dan juga tempat si B dan juga tempat si C yang udah pokoknya orang langsung nyerah, nggak ada yang sanggup untuk ngehack gini, ya. Nah, di sini yang akhirnya disimpulkan dan dibuktikan oleh Bitcoin bahwa blockchain nggak bakal bisa dihack. Gitu loh. Jadi udah saya akhiri ya. Ini jam juga udah jam 3:01 ya. Jadi saya akhiri ya. Semoga bermanfaat ya tentang blockchain ini. Siap, Pak. Ya, hari ini saya juga ada kirim satu bacaan yang bahasa Inggris. Kalau kamu kuat, kamu baca. Ya. Mana sih tadi? Tadi mana? Di sini ya. Mana ya yang saya kirim ya? Ini kalau kamu kuat, kamu baca. Ya, ini semua tentang blockchain ini. Automation, blockchain, digital transformation. Di sini kamu baca. Oke, guys. Oke, guys. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kita pertemuan ke-15 sudah nggak ada lagi ya. Ya, berarti ini adalah pertemuan terakhir kita. Minggu depan minggu tenang dan minggu depannya lagi, sehingga kamu good luck untuk ikutin beberapa UAS yang lain ya. Tapi anggap assignment 5 ini merupakan UAS kita. Ya, assignment 5 ini merupakan UAS kita. Jadi kamu bisa sungguh-sungguh untuk selesaikan assignment 5 ini. Oke. Yes, Pak. Siap, Pak. Ya, baik, Pak. Siap. Oke, makasih. Oke, Pak. Thank you so Sama-sama. much. Sama, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. See you next semester, Pak. Foto dong, foto di Oh ya, boleh. Badminton lagi, Pak. Badminton. foto ya. Stop share ya. Stop share dulu, Pak. Yes. Nah, yuk kita foto. Pak, ada yang mau sparring badminton katanya. Siapa? Masih terus sama dosen, Pak. Oh gitu ya. Boleh aja. Yuk guys, absen. 3, 2, 1. Dan. Oke. Thank you. See you. Bye. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih. Yuk.